Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya teman-teman semua baik-baik saja. Ya, tetap semangat. Salam buat keluarga teman-teman. Masih seputar pembicaraan kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert. Pria asal Belanda berusia 48 tahun ini, ya kita sudah tahu bersama lah, ya akan menggantikan posisi dari STY sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Hiruk pikuk muncul ya, perbincangan, pembahasan di semua medsos, pemberitaan di TV dimanapun tentang STY, tentang Patrick Kluivert. Dan menurut saya ya teman-teman, kita menghargai apa yang sudah diputuskan oleh federasi, yang sudah diumumkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan kita juga menghargai jeripayah, dedikasi yang luar biasa dari STY. Itu tidak bisa terbantahkan. Paling tidak STY sudah bisa memberikan warna tersendiri bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kita sudah melangkah sejauh ini. STY bersama gerbongnya, seluruh pemain, staf kepelatihan ya yang ada sudah berbuat yang terbaik. Kita sudah sampai di posisi ronde ketiga di Piala Dunia Zona Asia di grup C ini. Tinggal meneruskan saja pelatih baru. Jadi Kluivert ini datang hanya meneruskan menurut saya tongkat yang ditinggalkan oleh STY. STY sudah membuka jalan. Jadi harus disyukuri. Ya, bagi Patrick datang karena pintu sudah dibuka duluan oleh STY. Makanya STY bilang kemarin waktu ada pemberian surat yang langsung dibawa oleh Pak Marji sebagai manajer tim yang tantangan oleh STY berharap sekali bahwa tim Indonesia itu semoga akan lolos ke Piala Dunia, karena STY tahu hanya beberapa step lagi ke depan kan. Ada 4 pertandingan sisa. Kita tahu bersama Australia, Bahrain, Cina dan Jepang. Kita akan ke Sydney menghadapi Australia 20 Maret sebelum balik tanggal 25 ke GBK untuk menjamu Bahrain. Nah, ini 2 pertandingan krusial yang tidak boleh kehilangan angka. Makanya di video-video sebelumnya ya saya bilang kalau dapat 1 angka aja hasil imbang melawan Australia di Sydney sudah bagus. Untuk kita berharap menang melawan Bahrain di Jakarta. Itu kan harapan, dan ini menjadi tugas dari pelatih baru. Tidak gampang, tidak mudah, ini pertaruhan besar ya diambil oleh federasi dalam pergantian pelatih, tapi dukungan yang luar biasa ditunjukkan oleh STY ya, dengan jiwa besar. Walaupun mungkin banyak ya penggemar sepak bola Indonesia mungkin merasa kecewa dengan keputusan ini, tapi ya harus diterima. Kita harus cepat move on lah ya, jangan terlalu berlama-lama. Dan kita ini adalah orang Indonesia yang harus mendukung, mengawal tim nasional. Karena berulang kali saya bilang, siapapun pelatih itu akan datang dan pergi, tetapi kita penggemar, pencinta sepak bola tim nasional itu kan tetap tinggal di hati kita ya, bersama dengan kita terus ya, siapapun pelatih itu ya, termasuk Kluivert yang akan datang. Dan memang dia mengemban beban yang luar biasa untuk bisa menusuk. Kalau sampai gagal lawan Australia dan Bahrain, wah itu pasti harus siap menerima kecaman-kecaman. Tapi untuk saat ini menurut saya ya janganlah kita untuk sudah memberikan hujatan ya, ada ujaran kebencian ya, orangnya belum bekerja dan dia kan tidak punya salah apa-apa dengan kita semua. Sudah kita mengulik-ngulik soal track record dia, oke lah, dia punya CV yang tidak bagus, tidak mentereng ya, semua akui ya. Apalagi kita sudah mengungkit masa-masa lalunya dia ya, makanya kita sekarang coba ya untuk bisa menerima ini. Kita melihat ya dia belum bekerja ya, karena yang rugi nantinya kalau sampai apa-apa ya kita sebagai orang Indonesia dengan tim nasional kita. Kalau sampai kita menghujat ya, dia tidak nyaman bekerja ya di sini sehingga mengganggu kinerja dia, dan kita ya tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan tugas kita sekarang ini Pak Erick sudah mengatakan kita harus lolos ke Piala Dunia, dan STY sudah membuka itu. Makanya ini tinggal tongkatnya di bawah diterusin oleh Kluivert. Jadi kalaupun kita lolos bukan karena kerja keras dari Patrick Kluivert, dia hanya meneruskan, itu adalah legasi yang diberikan, ditinggalkan oleh STY. Jadi STY punya andil luar biasa di dalam tim nasional kita yang mulai dari ronde pertama ya, kita tahu bersama kan lawan Brunei itu masuk ke ronde kedua. Kita bertarung dengan Vietnam, Filipina, dan Irak di sana. Sekarang ada di ronde ketiga sebagai satu-satunya negara ASEAN yang muncul di sana, bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia. Kita yang akan bertahan. Makanya ini kesempatan ya yang ada. Apapun yang muncul dengan pergantian itu ya sudah, itu urusan federasi lah yang tahu. Tapi sekarang tugas kita mengawal tim nasional kita ini. Ya, jangan sampai hancur tim nasional ini. Ya, karena kalau gagal kan dia Patrick Kluivert dipecat pergi. Ya, kita puas mungkin karena wah dia sudah kabur. Kemudian kita suruh bertanggung jawab ini kalau gagal ya, misalnya kita mundur para exco
ketua umum kita disuruh. Lalu apa? Apa kita sudah puas kalau semua ini terwujud? Kita balik ke titik nol lagi. Nggak akan mungkin lagi dapat kesempatan seperti ini, teman-teman. Nggak akan mungkin, sulit. Kalau semua ini berantakan, ya STY sudah pergi, Patri katakan pecat lagi, pengurus PSSI out, Pak Erik juga mundur. Lalu siapa yang akan membenahi lagi sepak bola kita? Ya, mulai lagi dari awal. Ya. Masih ada agenda berikut di 2030. Apakah akan bisa lolos sampai ke putaran ketiga? Saya meragukan sekali. Dan belum tentu pemain-pemain diaspora pun akan tenang bersama dengan kita. Bisa saja mereka tidak akan bermain lagi di tim nasional, ya, bahkan bisa akan mundur. Ya, itu kita akan sulit lagi untuk bisa membentuk kepengurusan. Tidak mudah. PSSI yang baru, ya, mencari pelatih lagi siapa yang masuk, ya, itu susah sekali. Makanya ini mahal kalau kita sampai rusak berantakan hanya dengan adanya riak-riak pergantian pelatih ini. Ya, kita semua harus respect memang terhadap STY. Tapi kita juga harus bisa menerima pelatih yang baru ini, berikan ruang, kesempatan buat Kluivert untuk bisa melihat kinerja dia. Kita awasi bersama-sama. Kita lihat. Tapi juga kita mendukung. Ya, jangan kita kasih sumpah serapah terus. Kasihan buat dia belum bekerja kan. Ya, tapi kalau dia bisa berbuat dengan baik kan kita senang. Kalau dia bisa bersama-sama dengan Jai Isyas dan kawan-kawan ini bisa ada perubahan besar, kemudian kita bisa mengatasi Australia, mengatasi Bahrain, kita mengatasi juga bisa lawan Cina dan lawan Jepang juga. Paling tidak kita bisa dapat juga poin di sana imbang karena Jepang sudah tidak punya pengaruh apa-apa. Kan ini bagus, ya. Bukan keberhasilan dari Patrick Kluivert juga, bukan keberhasilan dari PSSI, ini keberhasilan semua kita, elemen yang ada. Karena dukungan dari masyarakat itu penting, sangat penting sekali. Dukungan dari kita semua sebagai penggemar sepak bola itu penting. Kita ingin melihat tim nasional kita itu terbang tinggi untuk hadir di Piala Dunia. Karena kalau tidak ada kesempatan ini, lewat selesai menurut saya, ya. Kalau ini nggak ada. Ataupun kalau kita bisa lolos misalnya, ya, kita tidak lolos langsung. Karena juga oleh Pak Erik ini adalah kita di bawah Jepang. Lolos langsung peringkat kedua. Kesempatan itu terbuka. Tapi pun kalau ada kesempatan kita peringkat ketiga atau peringkat keempat, masuk ke ronde keempat, ini juga berat juga. Bukan berarti kita peluang ada. Susah karena lawan-lawan di sebelah juga. Ya, karena ada 6 tim kan yang nantinya akan lolos peringkat ketiga dan keempat di grup A, peringkat ketiga dan keempat di grup B, peringkat ketiga dan keempat di grup C. Itu ada 6. Nantinya dibagi 2, ya, 3-3 untuk mencari sisa dari 2 yang akan menuju, karena 6 tim langsung lolos, ya, di peringkat di grup A, B, C. Nah, ada 2 lagi yang untuk bisa melengkapi. Bahkan ada 3 untuk playoff dengan Amerika Latin. Tidak mudah kalau kita sampai di ronde keempat. Berat. Nah, makanya peluang itu yang mudah itu di ronde ketiga ini. Kesempatan dengan kita punya 4 laga, 2 di kandang. Makanya tidak mudah saya bilang bagi Kluivert untuk bisa membesut ini, ya. Ini perjudian besar buat dia. Tapi kalaupun sukses, nama STY tetap akan menggaung tinggi. Karena STY yang semua juga dengan semua, ya, gerbong, bukan cuma STY juga, karena semua pemain juga ikut terlibat di dalamnya, ya, yang bersama-sama ini untuk bisa sampai ke ronde ketiga dan akhirnya Kluivert bisa meneruskan tongkat itu, bisa membawa kita lolos. Ini kebahagiaan, kebanggaan untuk kita semua, ya, kalau sampai kita bisa lolos. Karena tim nasional kita harus jaga ini. Timnas kita, ingat sekali lagi, kita harus dukung penuh, ya, siapapun pelatihnya itu, ya, karena ini tim kebanggaan kita, ya. Dengan yang saat ini sudah sedang bagus-bagusnya, kita harus, ya, betul-betul rawat benar, support dengan luar biasa, ya. Sudahlah, kita nggak usah melihat, siapa tahu Kluivert ini bisa memberikan juga satu hal yang baik. Yang paling penting kan mengademkan ruang ganti ini yang katanya agak sulit, katanya, ya, agak sebelum ini, ya, semenjak dari Cina itu. Nah, siapa tahu dia datang, dia tugasnya hanya untuk bisa menjadi jembatan untuk, karena dia orang Belanda, pemain-pemain Belanda respect terhadap dia karena dia mantan pemain besar, ya, ada di Ajax, ada di Milan, di Barcelona, di Newcastle United sampai ke Lille, ya, tim nasional Belanda, apalagi pernah menjadi asisten 2012 sampai 2014 bersama dengan Louis van Gaal, tampil di Piala Dunia di Brasil 2014, dan dia punya nama besar. Pasti akan ada segan bagi Jai, bagi Verdong, Martin Pas, ya, semualah, ya, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Sandi, kemudian dengan Sain, Ivar, Rafael, Justin Hapner, semua kan, Mes Hilgers, Kevin Dix, pasti semua akan menaruh respect lah. Mungkin itu kali yang diinginkan, ya, untuk bagaimana dia bisa menyatukan. Kemudian semua bersepakat tampil atas nama Indonesia, bertarung habis-habisan untuk bisa menggapai
satu tiket di antara dua tiket yang ada di grup C ini, ya kan? Karena satu saya udah pasti kan lewat Jepang, ya Jepang akan dapatkan itu sudah pasti saya jamin. Tinggal yang tiket kedua ini, semua tim ini punya kesempatan yang sama. Australia 7 poin, kita 6 poin, ada Arab Saudi 6 juga dengan Bahrain, Cina semua 6. Ya, tapi kita punya peluang karena ada dua kandang itu. Sementara yang lain akan baku hantam semua. Australia masih akan ketemu Arab, masih akan ke Cina, masih akan ketemu Jepang. Ya, makanya kita kalau lawan Australia kita lewatin Australia ini yang dianggap sangat krusial. Ya, nggak usah muluk-muluk terlalu tinggi bicara untuk menang. Kalau menang itu luar biasa. Imbang aja, udah bagus buat kita. Dengan prediksi kita dapat 7 poin karena dua kandang kita ambil kan, oke, nilai 6 sekarang dengan ada 7 poin bagus buat kita, ada 13 poin ya kita enak lah buat kita untuk bisa menatap peringkat kedua. Ya tinggal kita melihat kan hasil pertandingan-pertandingan lain. Kalau Australia dan Arab bisa imbang, nah itu enak. Kemudian Jepang juga bisa menahan imbang lawan Australia, bagus. Ya itu bagus. Ya Arab dan Bahrain juga bisa imbang, wah itu mereka itu enak karena Arab juga masih akan ke Jepang bersama dengan Bahrain, dipukul sama Jepang dua-dua ini, putus, peluang kita terbuka. Itu teman-teman kita harus dukung ya semua ini ya untuk tim nasional kita yang lebih baik. Ya itu yang menjadi harapan saya tentunya. Tapi tentunya kalau kita bisa lolos ya itu yang saya bilang di awal kan. Itu tidak bisa melupakan juga jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh pelatih sebelumnya ya, atas tim Indonesia ini. Jadi ada keterkaitannya semua ini ke sana. Bukan karena Kluivert yang datang, dia hanya membasuh 4 pertandingan, tapi dia akan berbahaya posisi kalau memang gagal. Itu makanya dia harus peras otak tinggi. Nah, dia akan ditemani oleh 2 asisten ya, termasuk Dani Lansat yang ada di sana, yang akan bersama-sama. Ini mantan pemain nasional Belanda yang mungkin akan menangani juga tim U23 yang nantinya untuk ke depan. Jadi itulah buat teman-teman semua ya, mari sama-sama kita mendukung ya untuk tim nasional kita, juga menyambut pelatih yang baru ini ya, Patrick Kluivert, yang memberikan kesempatan buat dia terlepas dari segala kekurangan dia apapun itu. Ya kita berdoa bersama-sama bahwa dia akan membawa tim ini untuk bisa baik ke depan, ya tentunya menyambung apa yang sudah dirintis oleh STY, ya sehingga ini baguslah perpindahan estafet ini dari STY ke Patrick Kluivert. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.